Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kumpulan kisah horor. Kali ini saya ingin melanjutkan kisah horor Gending Alas Mayit part 3. Sayup-sayup terdengar suara gamelan di antara hutan di sekitar pabrik gula. Terlihat seorang wanita muda menari dengan gemulai di tengah-tengah cahaya bulan purnama. Tapi dari mana asal suara gamelan itu? Tidak ada satupun tanda-tanda pemain maupun alat musik gamelan di sekitaran sini. Yang anehnya lagi, mereka makhluk halus para penunggu pabrik yang sudah lama tidak menampakkan diri, kini berkumpul di sekitar wanita itu. Aneh tidak? Lebih tepatnya mengerikan. Tarian wanita itu semakin menggila. Ia memaksa memutar sendi-sendi tubuhnya ke arah yang tidak wajar. Aku berlari mendekati wanita itu, mencoba menahan gerakannya. Namun, tenaganya terlalu besar. Sesuatu sedang merasuki tubuh wanita ini. Sebuah doa dan ayat-ayat suci dibacakan untuk menenangkan wanita itu. Cukup lama, hingga akhirnya wanita ini terbaring lemas dan tak berdaya. Cahyo, seorang laki-laki yang menemukan seorang perempuan aneh di hutan belakang pabrik gula. Dia adalah teman Danang. Dia menemukan wanita ini tidak ingat apa-apa. Petunjuknya, yang ada di dalam tas wanita itu hanyalah foto Danan. Ya, wanita itu adalah Sekar. Cahyo berniat untuk mempertemukan Sekar dengan Danan. Singkat cerita, Danan dan Sekar dipertemukan oleh Cahyo di rumah Pak Lek Bimo, adik dari ayahnya Danan. Cahyo menanyakan pada Sekar apakah dia mengenal Danan. Sekar hanya menggelengkan kepala. Sekar hanya berlari ke kamar untuk mengambil foto Danan yang diberikan oleh ibunya. Danan melihat fotonya. Tiba-tiba dia teringat bahwa dia pernah mengirim foto itu ke Pak Sardi saat di desanya dulu. Akhirnya, Danan yang mengingat bahwa Sekar adalah putri kecil Pak Sardi. Namun Sekar tidak mengingat apapun. Pak Lek Bimo pun meminta Danan untuk menceritakan apa yang Danan tahu. Danan pun menceritakan semua kisah yang dialaminya, mulai dari tersesatnya dia di desa terpencil itu, hingga di pertarungannya dengan makhluk halus di hutan bersama Pak Sardi, ayah Sekar. Mereka lalu berniat untuk mengunjungi desa itu lagi, sekaligus mengantarkan Sekar pulang. Namun Danan berpikir kembali untuk tidak terburu-buru, karena resikonya sangat besar. Tiba-tiba dia teringat dengan sosok kakek tua gila yang membantu Danan melawan makhluk halus di hutan kala itu. Eyang Widarpa namanya. Danan mengucapkan sebuah mantra dan berdiri di tengah kebun. Terlihat sebuah keris telah tergenggam di tangannya. Rintik-rintik hujan mulai turun. Terlihat sosok mengerikan muncul dari kegelapan hutan di belakang kebun Pak Lek. Kakek tua dengan rambut putih panjang berjalan dengan bungkuk menuju Danan. Ya, dia adalah Eyang Widarpa. Danan memperkenalkan Sekar pada Eyang Widarpa. Kakek tua itu memperhatikan Sekar. Namun, tatapan Sekar berubah menjadi mengerikan. Hujan menjadi sangat deras. Sayup-sayup terdengar suara gamelan yang tidak diketahui dari mana sumber suaranya. Merasa ada yang aneh, Eyang Widarpa segera membelakangi Danan dan Pak Lek Bimo. Mata Sekar terlihat semakin terbelalak. Ia mundur menjauh mendekati ke hutan dan membentuk sebuah tarian. Suara gamelan terdengar semakin cepat. Lebih cepat dari saat pertama Cahyo menemukan Sekar. Cahyo berlari menerjangnya. Namun tenaga yang kuat muncul dari tubuh Sekar mendorongnya menjauh. "Kamu tidak bisa menolong bocah ini lagi," ucap Sekar dengan suara yang menyeramkan. Di tengah hujan deras, Sekar menari kesetanan mengikuti irama gamelan. Suara gong menggema begitu keras serentak dengan pinggang Sekar yang hampir patah karena memaksa memutar tubuhnya. "Tolong!" Terdengar suara Sekar kembali seperti biasa, namun terlihat tangis kesakitan dari matanya. Sekali lagi suara gamelan terdengar semakin cepat. Mereka tahu, akhir ini akan diakhiri dengan gong yang akan melukai Sekar. "Eyang!" ucap Danan kepada kakek tua itu. Eyang melompat ke arah Sekar, menabrakannya,
mencengkram kepalanya dan menariknya seolah bersiap memutuskannya. "Tunggu, jangan sakiti Sekar," ucap Cahyo pada kakek tua itu. Namun ternyata salah. Eyang menarik sosok makhluk hitam berpakaian sinden dari tubuh Sekar. Tanpa menunggu, kakek tua itu meremas kepala setan itu, memakan tubuhnya hingga tidak berdaya. "Gending alas mayit," ucap Eyang Widarpa. "Apa itu, Mbah?" tanya Danan. "Tanya sama bocah itu. Sudah tidak ada yang menghalangi ingatannya," ucap kakek itu. Pak Lek membacakan doa pada sebuah air dan meminumkan kepada Sekar. Cahyo tahu itu adalah mantra penyembuh. Pak Lek paling ahli soal penyembuhan. Terlihat wajah Sekar kembali pulih, tapi tidak dengan luka-lukanya saat menari tadi. Pada malam harinya, tiba-tiba ingatan Sekar sepenuhnya kembali. Akhirnya, dia ceritakan semua kejadian di desanya pada Danan. Hingga akhirnya orang tua Sekar menyuruhnya berlari keluar dari desa itu. Danan berniat untuk meminta tolong kepada Eyang Widarpa. Namun Eyang mengatakan bahwa dia tidak dapat menolong karena gending alas mayit itu kutukan karena perbuatan dosa. Lalu Eyang Widarpa pergi meninggalkan mereka. Sekar pun menangis. Dia terus meminta tolong kepada Danan untuk menyelamatkan desanya. Danan pun mencoba menenangkan Sekar sambil menyuruhnya istirahat dulu. Seketika Danan teringat dengan Laksmi. Dia menanyakan kabar Laksmi pada Sekar. Sekar pun terdiam. Sekian cerita horor Gending Alas Mayit part 3 yang bisa saya ceritakan. Nantikan kisah selanjutnya pada part 4 di video mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.